Hai ayah bunda, kembali lagi bersama Bimbel Biba. Di sini kita akan keliling sekolah untuk mendengarkan cerita mengenai profil sekolah. Mulai dari persyaratan pendaftaran, prestasi siswa, prestasi sekolah, fasilitas yang ada di sekolah, kegiatan sekolah, sampai pada standar kelulusan siswa. Halo ayah bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irat Suirat di acara podcast keliling sekolah Bimbel Biba Official. Nah, terima kasih untuk ayah bunda yang sudah mensubscribe channel YouTube Biba. Dan untuk ayah bunda yang belum mensubscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, supaya tidak tertinggal informasi menarik dan juga bermanfaat lainnya. Oke, kali ini kita berkeliling-keliling sekolah ke SDN Cipondoh 8. Nah, tentu saja seperti biasa, Irat akan ditemani oleh salah satu pihak dari sekolah. Nah, kali ini Irat ditemani oleh Kepala Sekolah SDN Cipondoh 8. Halo Bapak, Ya, selamat sore, selamat siang, selamat pagi ya. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Nanti kan ayah bunda di rumah yang menontonnya bisa pagi, siang, sore gitu. Ya Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri, nama saya Eles Ruslan, menjabat Kepala Sekolah di SD Negeri Cipondoh 8 ini dari bulan November 2019 sampai sekarang. Kemudian tempat tinggal saya, alhamdulillah, dari sekolah itu sekitar 18 km, adanya di Desa Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian alhamdulillah punya istri 1, anak 2, dua-duanya juga alhamdulillah sudah bekerja. Tuh mungkin yang perkenalannya. Wow, jauh ya Pak, 18 kilo dari Teluk Naga, dari kabupaten ke kota setiap betul, hari. Ya. Wow, perjuangan sekali ini Pak. Oke Pak, nanti kita nih akan ngobrol-ngobrol perihal sekolah, terus prestasi sekolah, lingkungan sekolah, dan yang paling terhangat nih PPDB ya Pak yang biasanya orang tua pada kebingungan nih. Nah, oke Pak, sebelum ke sana mungkin kita mau tahu dulu nih Pak, kayak sejarah SDN Cipondoh 8 ini seperti apa sih Pak? Berdiri pada tahun berapa sebelumnya gitu? Ya, kalau sejarah yang saya tahu, saya bertanya kepada guru-guru senior di sini. Dulunya itu pemekaran awalnya berdirinya SD Cipondoh Negeri 8 itu pemekaran dari SD Cipondoh Negeri 2. Itu sekitar tahun 1995. Nah, sampai berkembang sini sudah beberapa pimpinan yang memimpin. Saya alhamdulillah ditugaskan di sini. Kemudian berdirinya itu kita punya beberapa ruangan kelas. Awalnya 6 ruangan kelas, tapi sekarang mencut jadi 5 ruangan kelas. Yang 1 ruangan kelas itu digunakan jadi ruangan guru, ruangan kepala sekolah, dapur, dan juga mungkin toilet. Jadi serbaguna. Itulah sejarahnya sekilas berdirinya SD Negeri Cipondoh 8. Jadi intinya dari pemekaran SD Cipondoh 2 itu. Berarti pemekaran nih. Hasil pemekaran. Berapa, Pak? Pemekarannya itu sekitar tahun 1995. Wow, udah lama ya. Sudah lama. Saya berarti. belum lahir tapi sekolahnya sudah dimekarkan. Berarti sudah sekitar 28 tahun berdiri SD Cipondoh 8 ini. Iya, oke Pak. Kalau untuk alamatnya sendiri nih Pak, di mana sih SD Cipondoh 8 ini? Alamat lengkapnya itu Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kilometer 6,5, desa atau kelurahan Cipondoh, kecamatan Cipondoh. Itu tepatnya itu ya. Seberang-seberangan sama danau nggak sih Pak? Alhamdulillah itu di seberang itu ada situ Cipondoh. Awal itu alhamdulillah tempat wisata awal-awal itu dibukanya jembatan situ Cipondoh itu tiap hari, apalagi hari Sabtu dan Minggu itu membludak. Kalau sekarang sudah biasa-biasa sih gitu. Iya, karena sudah biasa orang. Ya, penasaran kalau dulu awal-awalnya ingin tahu jembatan situ Cipondoh itu. Nah itu. Oke, nih ayah bunda disclaimer terlebih dahulu, kalau misalnya nanti di videonya ada suara bising-bising, mohon untuk dimaklumi ya, karena kita sekarang saat ini sedang di sekolah dan di luar juga kendaraan berlalu lalang. Jadi mohon maaf jika ada gangguan mengenai suara, tapi semoga ini tidak
mengurangi esensi manfaat dari video ini. Oke, Pak, kalau boleh tahu kalau untuk jumlah muridnya ada berapa ya Pak? Alhamdulillah jumlah murid tahun ajaran 2022-2023 itu 368. Kemudian tahun ini kita meluluskan siswa kelas 6 itu sebanyak 66 siswa. 66 siswa. Ya. Berarti menerimanya 66 lagi nanti. Penerimaannya karena sekarang udah ada aturan satu kelas itu 32, berarti kita menerima 2 kelas itu 64 siswa. Daya tampung yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, kita mendapat jatah 2 kelas sebanyak 64 siswa. Itu. Wah, 64 siswa Ya. untuk tahun ajaran Ya. baru nanti. Kalau untuk jumlah gurunya ada berapa sih? Jumlah gurunya itu ada 16, kemudian tenaga kependidikannya itu ada 4, pelatih ekskul itu ada 2. Berarti total semuanya itu ada 22 personil yang ada di SD Negeri Cipondoh 8. Alhamdulillah udah banyak nih ya Pak, jadi nggak terlalu keteteran ya. Oke, kalau ini Pak, untuk mengetahui informasi mengenai sekolah, misalnya kegiatan-kegiatan terupdate nih, orang tua mau lihatnya di mana Pak? Apakah ada sosial medianya atau mungkin orang tua langsung nanya aja nih ke wali kelas gitu? Ada sosial medianya, tapi ada juga memang yang langsung ke sekolah. Apalagi sekarang seperti mau PPDB itu banyak yang orang tua calon pendaftar ke sini ke SD Cipondoh 8 itu banyak datang ke sekolah cari informasi gitu. Oke, jadi langsung datang ke sekolah kebanyakan ya orang tuanya Pak. Kalau untuk persyaratan calon siswanya itu seperti apa sih Pak? Ini kan nanti mau PPDB nih, mungkin ada persyaratan. Ya, kalau persyaratan penerimaan calon siswa kelas 1 itu mungkin seragam ya, seluruh SD yang ada wilayah Kota Tangerang itu aturannya memang usia. Usia. Karena kebetulan kan sekarang udah tahun keempat Kota Tangerang itu, Dinas Pendidikan Kota Tangerang itu melaksanakan PPDB secara online. Jadi orang tua kalau yang sudah ngerti dari rumah saja sudah bisa daftar. Nah itu ya. Online ya Pak ya? Ya online ya. Oke, sekarang serba online nih, jadi Online, enak nih ya orang tua bisa dari rumah, terus kalau misalnya kesulitan bisa langsung datang ke sekolah. Iya betul Nah, ya. biasanya kasus seperti apa sih Pak orang tua yang datang ke sekolah itu? Apakah ada hal yang kesulitan di hal apa gitu? Ya. Umumnya yang paling utama itu kalau orang tua seperti sekarang juga tadi ada beberapa yang datang ke orang tua ke sekolah itu yang belum mendapat PIN. Dia sudah daftar tetapi PIN-nya nggak keluar. Kemungkinan itu ada salah mengupdate-nya, memasukkan datanya. Maka didata ulang lagi, dia datang ke sekolah sama panitia itu didata ulang. Alhamdulillah semuanya yang datang ke sekolah yang tadinya mengalami kesulitan PIN itu PIN-nya keluar, bisa daftar di sekolah SD Cipondoh 8 gitu. Berarti dibantu oleh admin di sekolah? Ya, admin panitia PPDB. Iya, admin panitia PPDB. Wah, berarti kalau untuk saat ini PPDB tuh sudah dimulai dari kapan sih Pak? PPDB untuk SD di Kota Tangerang itu khusus untuk SD negeri. Iya. Itu dimulai tanggal 12, berarti sampai sekarang sudah seminggu. Karena memang ada beberapa tahap. Tahap pertama itu tahap penerimaan afirmasi pindah tugas orang tua. Itu sudah selesai, sudah pengumuman, sudah daftar ulang. Kemudian tahap kedua itu zona lingkungan. Zona lingkungan itu sudah selesai juga, sudah daftar ulang. Nah, sekarang pendaftaran tahap yang selanjutnya itu luar kota Tangerang umum. Nah itu yang bagi mereka yang ingin daftar di SD negeri wilayah Kota Tangerang yang kartu keluarganya bukan Kota Tangerang. Nah itu ya sekarang. Berarti kayak ada orang tua yang memang kerja di Tangerang dan anaknya dibawa ke sini, tapi ternyata kakaknya masih kakak di sana gitu. Itu bisa. Domisilinya di Kota Tangerang tapi kartu keluarganya bukan Kota Tangerang. Nah sekarang nih sekarang pas hari Senin ini tanggal 19 pembukaannya itu persentasenya nggak banyak, hanya 5%. 5%. Nah, itu ya. Oke, berarti ada kesempatan ya. Ya, ada kesempatan diberi kesempatan untuk oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang bahwa kakak di luar Kota Tangerang itu bisa daftar di Kota Tangerang. Oke. Nah, Pak, kalau untuk ekstrakurikuler di SD ini ada apa aja, Pak?
Ekstrakurikulernya yang kita sudah dilaksanakan itu pencak silat, pramuka dengan BTQ, baca tulis Quran. Itu hanya 3 gitu ya. Berarti ada pencak silat, pramuka sama BTQ. Iya. Nah, kalau untuk yang favoritnya sendiri di ekstrakurikuler apa, Pak? Misalnya murid-murid lebih seneng di ekstrakurikuler yang mana? Kebetulan kalau di SD itu ada yang namanya ekstrakurikuler wajib, ada yang ekstrakurikuler pilihan. Kalau wajib diikuti oleh seluruh siswa. Contoh nih, yang wajib itu pramuka dan pencaksilat. Itu diikuti oleh kelas 4, 5, 6. Tapi kalau ekstrakurikuler pilihan seperti BTQ, anak yang mau aja itu, ya anak yang mau saja. Ya, jadi ada 2 macam itu, ya. Oh, jadi yang pencaksilat sama pramuka itu wajib. Kalau yang dibilang favorit sih, anak senengnya kebanyakan di pramuka. Nah itu seneng dia kalau latihan pramuka itu, seneng dia. Berarti kalau untuk prestasi-prestasi itu lombanya kebanyakan dari pramuka juga atau ada dari bidang lain? Kalau untuk lomba itu kan macam-macam. Kalau yang resmi itu, kalau bukan di ekskulnya, ada lomba akademik dan non akademik. Iya. Kalau akademik berarti di mata pelajaran ya, matematika IPA itu biasanya namanya OSN, Olimpiade Siswa Nasional. Kemudian kalau non akademik itu ada O2SN, yaitu Olimpiade Siswa Nasional. Kemudian ada lagi FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, atau kalau kita bidangnya lah bidang olahraga dan seni. Ya alhamdulillah di antara akademik dan non akademik kita tahun ini mengikuti ya, akademik OSN ikut kita, MIPA alhamdulillah sih belum berhasil kan itu. Tapi kalau yang non akademik di bidang olahraga alhamdulillah tahun ini kita ada senam putra itu juara 1 di Korwil ya, di Kecamatan Cipondo ke tingkat kota. Nah, itu kemarin sudah bertanding ya. Kemudian untuk seninya kita di tingkat Kecamatan Cipondo itu gambar bercerita juara 3, tetapi tidak sampai ke tingkat kota karena yang dikirim ke tingkat kota itu yang juara 1. Gitu. Ya. Oh, berarti ada tadi gambar bercerita sama futsal ya? Sama senam putra. Nah itu, senam putra yang berhasil di kecamatan sampai ke tingkat kota Tangerang. Gitu. Itu kalau untuk perlombaan itu biasanya di pertengahan pembelajaran atau seperti apa, Pak? Kalau jadwal lomba olahraga seni itu biasanya di awal tahun ajaran, di semester genap, di awal tahun semester genap tahun ajaran, biasanya di bulan Februari, Maret, April sampai dengan Juni. Itu. Ya, Februari, Maret, April, Juni. Itu udah kalender rutin di baik itu di Kecamatan Karawaci atau di Kota Tangerang. Itu. Nah, berarti Pak ada persiapan dong nih untuk mengirimkan anak-anak ke perlombaan itu. Oh iya, itu biasanya persiapannya seperti apa? Oh iya. Ya kita bagi, ada tugas ya guru, ada yang menangani olahraga ya. Jelas kalau menangani olahraga itu pasti guru olahraganya. Kita punya 2 orang guru olahraga. Kalau seninya itu ada beberapa guru kelas. Kebetulan kan kalau di SD tidak ada guru SBDP ya, tidak ada guru seni. Jadi guru kelas yang kira-kira punya potensi, kemudian anak dipantau itu ada kegiatan-kegiatan atau penambahan untuk lomba gitu. Contohnya yang kita ikuti lomba ini tahun ini itu yang seninya itu gambar bercerita, kemudian melukis. Karena memang kita ditentukan, kalau pantomim kita 2 tahun yang lalu kita ikut, tahun ini kebetulan pelatihnya sudah tidak ada ya. Ya itu, kalau pantomim tidak sembarang itu, karena memang yang tertentu yang bisa melatih. Nah itu. Jadi tahun ini kita ada itu ikut lomba, yaitu tadi seperti gambar bercerita, melukis. Gitu. Kalau untuk MIPA-nya sendiri nih Pak, untuk matematikanya bagaimana nih Pak? Apakah ada pelatihan khusus dari sekolah atau memang kayak dari anaknya saja gitu? Iya,
MIPA itu kan dia kan dia daftarnya juga ada linknya ya. Itu ada penambahan jam-jam biasanya di hari Sabtu. Itu pembinaan anak yang sudah sudah dipilih untuk ikut lomba MIPA OSN Olimpiade Sains Nasional. Itu oleh guru, kebetulan pesertanya itu biasanya guru kelas 4 dan guru kelas 5. Anak kelas 4 dan kelas 5, berarti yang melatihnya pun guru kelas 4 dan guru kelas 5. Nah itu ya. Iya, biasanya memang anak kelas 4 dan kelas 5 sedang aktif-aktifnya ya. Sedang aktif-aktifnya untuk lomba. Memang syaratnya juga, syarat utama itu ya untuk lomba olahraga, untuk bidang seni, untuk bidang matematika IPA juga, memang di bawah kelas 6. Kelas 6 sudah tidak nonaktif ya, nonaktif gitu. Yaitu kebanyakan di kelas 4 dan 5 itu. Oh, kalau kelas 3 memungkinkan nggak sih Pak untuk ikut lomba gitu? Kemungkinan saja, kalau memang dia punya ya lihat bakatnya, talentanya terlihat ya kita ini ikut sertakan. Memang kalau untuk olahraga dan olahraga terutama ya itu ada syarat minimal kelas 3. Nah, iya, tapi kalau untuk seni bisa aja kelas 2 juga kalau memang ada bakat terlihat ya gitu. Iya, itu. Kalau untuk matematika IPA-nya, MIPA-nya itu mungkin kalau kelas 3 bahasanya kita terlalu ini kali ya. Materinya belum masih jauh gitu. Sedangkan itu kan materi soal-soal yang diujikan itu kan biasanya materi kelas 5, kelas 6. Kalau kita ikut setelah kelas 3 terlalu masih terjauh kan gitu ya. Latihan nanti pas pelatihan gitu ya. Benar gitu. Memang harus ada tambahan pembelajaran. Iya, benar. Tambahan pembelajaran di hari Sabtu aja ya. Iya, itu. Oke, hanya di hari Sabtu untuk matematika. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau contoh nih mau seminggu lagi berlatih itu khusus untuk olahraga, yang lainnya juga suka ada tambahan juga, bukan di hari Sabtu aja juga gitu. Ya. Tinggal kesepakatan orang tua yang anaknya dilatih ya terpilih dengan guru pendampingnya, pembimbingnya gitu. Nah itu suara tambahannya. Kejar gitu ya. Iya, benar. Iya. Kalau untuk keseniannya tadi ada apa aja Pak untuk lomba keseniannya? Kita kebetulan gambar bercerita dengan melukis. Oh, melukis. Nah, berarti kalau untuk melukisnya itu di kanvas atau di seperti biasa? Kalau untuk lomba tingkat SD sama SMP masih di kertas. Oh, masih ya, di kertas. Seperti apa ya, karton lah gitu, tapi ada ukurannya gitu. Iya, belum di kanvas. Nah, itu iya sih. Kebetulan kan pernah SD juga ya. Jadi memang pernah lihat sih teman-teman yang memang latihan kayak melukis di itunya kertas. Juga krayon, belum cat air gitu ya, belum cat minyak, belum krayon. Oh, berarti itu juga sama Pak untuk pelatihannya di hari Sabtu dikhususkan atau bagaimana? Kalau yang masih jauh jarak perlombaannya itu di hari Sabtu, tapi kalau sudah mendekat bukan di hari Sabtu saja, biasanya anak setelah pulang sekolah. Nah itu setelah pulang sekolah latihan. Ya 1 jam, 2 jam, ya itu kita kesepakatan dengan orang tua, kita menginformasikan nih bahwa anak ini ada latihan nih untuk lomba gitu. Jadi orang tuanya juga sudah mempersiapkan ya itu biasanya apa ya untuk makan dan sebagainya gitu. Kan anak sampai siang sampai sore gitu. Jadi full day dia di sekolah. Iya full day. Oke. Kalau biasanya Pak guru-guru atau mungkin Bapak sendiri dalam cara kayak cara mengajar kepada anak tuh seperti apa sih Pak, kayak tips dan trik supaya nanti orang tua juga mengikuti nih supaya kayak ada kesinambungan antara guru dan juga di rumah gitu. Ya kalau mengajar mungkin sekarang ya satu memang wali kelas atau di SD mah guru kelas itu selalu berkomunikasi kepada orang tua murid. Perkembangan anaknya, kemudian juga mungkin terpantau bakatnya. Nah itu berkomunikasi dan pembelajaran di kelas itu ya memang sekarang itu selain yang cara lama lah gitu juga ada pembelajaran melalui video pembelajaran. Nah itu ada ya itu jadi kita selalu komunikatif guru kelas juga mungkin kalau memang ini kepala sekolah dengan orang tua murid. Jadi pembelajarannya supaya anak itu bisa menyenangkan. Nah itu. Iya. Sekarang memang dilatih untuk belajar jadi mudah, menyenangkan supaya nantinya menjadi kebiasaan. Iya, betul. Nah itu kebetulan sama sih Pak dengan value kita di Bimbel-Biba, belajar menjadi mudah, menyenangkan, dan menjadi kebiasaan gitu. Nah Pak, kalau untuk kayak
boleh dong Pak minta tips dan trik nih dari Bapak untuk orang tua bisa menentukan sekolah. Misalnya saya mau sekolah di SD 8 gitu, SD negeri gitu. Ya. Itu apa ya, kayak apa ya, sih tips dan triknya gitu? Kiatnya kali ya, gitu ya, kiatnya. Ya memang kalau sekolah swasta kan brandnya dia, produknya ya, jual ya. Kalau negeri mah kan ya di antara brandnya juga, artinya kita itu biasanya output dengan inputnya, input dengan outputnya. Yang dicari orang tua itu kebanyakan outputnya, hasilnya. Hasil di kelas 6 biasanya. Di kelas 6 juga kita menjualnya itu guru kelas 1. Guru kelas 1 itu guru pilihan. Wah, kenapa tuh? Kenapa pilihan? Biar anak itu belajar menyenangkan, anak cepat menangkap pembelajaran, karena nanti juga orang tua, oh iya, guru kelas 1-nya tuh mengajarnya begini. Nah itu, jadi memang kalau di SD itu kiat paling utama itu yang paling pertama guru kelas 1 dan guru kelas 6. Awal dan ya, akhir. Bener. Nah kan tadinya anak mungkin belum lancar membaca, kalau guru kelas 1-nya kreatif, alhamdulillah. Nah itu penilaian orang tua itu. Guru kelas 1 dan guru kelas 6, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain. Selalu apa ya namanya ya? Selalu apa dengan orang tua itu berkolaborasi. Nah itu kita jangan tutup diri, ada apa bahasa permasalahan tetap kita terbuka dengan orang tua. Memang paling menentukan tadi guru kelas 1 di saya nih, karena saya memilih guru kelas 1 nggak sembarangan, guru kelas 6 juga. Berarti ada persyaratan-persyaratan ya, khusus persyaratan ya, mangga lah, mungkin ada ini aja lah gitulah. Ada dengan orang tua, biar orang tua itu selalu anaknya itu menyenangkan di kelasnya gitu. Kalau kelas 2, kelas selanjutnya kan tinggal melanjutkan. Tapi satu lagi di kelas 5. Kelas 5 itu biasanya ada program yang namanya ANBK. Apa tuh Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Nah itu sekolah, rapot pendidikan sekolah itu ada di tangan siswa kelas 5 lah itu. Nah, kenapa, ya Pak? karena nanti ada keluar rapor pendidikan. Nah, di situ ada macam-macam ya, ada numerasi, literasi, itu hasil anak gitu. Selain juga mungkin gurunya, tapi di antaranya faktor itu juga. Jadi ada tertentulah itulah. Gitu. Tapi tidak menutup yang lain juga. Kita semuanya harus menyenangkan itu. Kalau SD negeri sih dengan SD swasta produknya itu beda. Apalagi kalau swasta ingin menjual kan. Kebetulan mungkin kalau di sini mah SD tiga sekolah ini ya, memang aksesnya kita gampang. Ya, dari mana aja menuju cepat gitu. Iya, kemudian apa ya, pelayanan ini dibilang di pusat pemerintahan kecamatan. Nah itu. Iya, jadi itu orang tua dari jauh-jauh juga banyak yang berminat ke sini. Nah itu. Iya. Tadi juga dapat bocoran nih Pak, kalau SD di sini tuh SD favoritnya. Ternyata itu ya alasannya, atau ada alasan lain nggak sih Pak? Kalau sekarang mah favorit sama aja kali ya Bu ya. Tetapi ya memang kita sebisa-bisanya lah menarik peminat orang tua di sini. Intinya ya sikap kita lah kepada orang tua ya, guru dan sebagainya, sikap kita kepada orang tua, penerimaan, ramah dan sebagainya, itu paling kuncinya kali ya. Ya gitu, ramah lah gitu ke orang tua ya. Iya, kemudian juga ya kita selalu kolaborasi dengan orang tua, biasanya begitu. Ada ini nggak sih Pak, kayak di akhir tahun misalnya ada jalan-jalan atau outing anak-anak? Oh iya. Kebetulan kalau kemarin kan ada pandemi ya. Ya tahun ajaran ini yang sebelum pandemi beritanya nih ceritanya itu selalu setiap tahun. Sebelum saya memimpin itu di sini ya, saya minta informasi ke guru-guru lain, itu ada outing kelas, karya wisata, studi tour. Nah, untuk tahun ini karena masih suasana awal-awal ajaran kan di Juli 2022 kan masih ada suasana pandemi. Akhirnya SD di sini tidak melaksanakan studi tour. Nah, outing kelas. Insya Allah mungkin ntar ajaran baru mah program itu akan kita lanjutkan lagi. Iya.
Iya, biar merefresh antara Iya, guru dan benar. anak-anak juga ya, biar bondingnya lebih dekat. Iya, gitu. Nah, Pak, kan ini kan sudah mau akhir tahun ya. Iya. Nah, biasanya kan ada penilaian dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten gitu, atau tingkat kota kan, Iya. mengenai nilai anak, nilai ujian gitu. Iya. Nah, biasanya masuk ke berapa besar atau ada atau gimana, Pak? Kalau sekarang mah kan intinya tidak ada peringkat ya. Oh, iya. Di rapot juga tidak ada peringkat. Oh, udah tidak ada peringkat ya, Iya, Pak? tetap kita ada monitoring dari Dinas Pendidikan Kecamatan Korwil, ada juga monitoring dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, tapi tidak diberi peringkat. Oh, Iya, intinya mungkin kalau sudah melaksanakan program-program itu di kategorinya itu mungkin sudah bagus, tapi tidak ada peringkat-peringkat begitu. Untuk lulusan pun tidak ada peringkat-peringkat. Oh, Iya, kan memang ya? tidak ada itu. Udah lama juga sudah berjalan lama itu di rapot itu tidak ada peringkat, tidak ada. Maka penilaian dari Dinas Pendidikan yang di atasnya juga memang tidak di ranking gitu. Berarti Tidak, ya. anak memang dituntut untuk dibimbing untuk belajar yang sesuai dengan porsinya gitu ya, Pak? Iya, cuma memang kebanyakan orang tua melihat ini lulusan kelas 6-nya. Kalau anak itu banyak diterima di sekolah negeri, katanya ini mah bagus sekolahannya itu. Iya, sedangkan sekarang kan penerimaan di SMP negeri kan bukan berdasarkan peringkat juga. Iya, zonasi. Zonasi gitu. Ya, intinya mah sekolah kami ini berusaha program-program yang sudah direncanakan berjalan, mudah-mudahan hasilnya memuaskan, bagus, mudah-mudahan juga orang tua banyak berminat di sini. Amin. Gitu. Semoga nih nanti orang tua banyak berminat di sini sesuai dengan kuotanya ya, Pak. Iya, Ya? bener, Kalau nggak bisa belum dipaksakan. dikuotakan nanti susah Iya, juga. kalau negeri memang sudah dibatas dari Dinas Pendidikan, ya begini, kita nggak bisa ingin memaksakan kuotanya dinaikkan, ya tidak bisa juga, memang udah dijatahin Iya. ya dari Dinas Pendidikan itu. Oke, Pak, mau tahu nih, Pak, kalau untuk daftar di SD ada wajib nggak sih murid itu, calon siswa itu sekolah TK terlebih dahulu gitu? Oh iya, untuk mendaftar ke SD, baik itu SD negeri maupun SD swasta, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk anak itu harus lulus dari TK atau sekolah di TK dulu. Ibu rumah tangganya pun, bahasanya di rumah diajarkan pun, itu kalau memang usianya sudah cukup dan diterima secara online, itu wajib anak tersebut diterima di SD yang dia pilih. Gitu. Dia tidak ada aturan bahwa masuk SD itu harus TK dulu. Nah, itu. Tapi wajib harus lancar baca nggak sih, Pak? Kan ada beberapa yang memang mewajibkan lancar baca gitu. Tidak juga karena kan syarat pendaftaran anak SD di kelas 1 itu sekarang itu bukan wajib TK, bukan juga wajib bisa baca, usia. Oh, usia. Tetapi memang kalau anak itu belum bisa baca di kelasnya, atau umumnya kan kebanyakan anak itu atau orang tua itu berlomba-lomba anak biar bisa baca masuk ke SD gitu. Ya mungkin nanti tertinggal kalau memang dia anak SD waktu dia diterima kemudian belum bisa baca gitu, tertinggal. Kemudian juga membuat guru kelasnya itu harus ada pengkhususan. Nah, itu. Oke. Iya, Pak, memang karena kan ada banyak juga nih dari orang tua yang di BIBA, yang bimbel BIBA, mereka kayak masih kebingungan apakah wajib TK terlebih dahulu atau enggak gitu. Ternyata enggak ya, Pak? Tidak wajib untuk harus dari TK gitu. Tapi kalau untuk membaca, alangkah lebih baiknya sudah lancar membaca ya, Pak? Ya, satu biar mempermudah juga guru kelas, juga memang kan pembelajarannya itu biar mencapai sasaran. Kalau memang dia belum bisa baca, tertinggal terus. Nah, itu iya. Jadi untuk memudahkan anak ya, juga memudahkan gitu ya? Memudahkan anak juga gitu. Nih, Pak, kita akan berbicara mengenai PPDB nih, Pak. Nah, kalau untuk alur PPDB sendiri seperti apa sih, Pak, biar orang tua juga pada tahu nih? Ya, alur PPDB yang jelas pertama kita sosialisasi
ke masyarakat melalui contoh guru kelas mengumumkan di kelas, takut nanti ada tetangganya mau masuk. Pertama ke guru kelas dulu, kita menginfokan, kemudian guru kelas mengumumkan di kelas kepada siswanya, kemudian melalui komite sekolah, kemudian ada juga melalui guru yang ada di sini, entah guru atau tenaga kependidikan menginformasikan kepada tetangganya, takut ada yang mau masuk di sini. Kemudian juga bisa ada sosial media. Yang terakhir itu kita brosur melalui sosial media, brosur. Nah itu brosur tentang penerimaan peserta didik baru. Nah itu langkah-langkahnya itu. Kemudian kalau sudah memang itu sudah kita informasikan, kan mungkin orang tua sudah tahu tanggal dan sebagainya penerimaan di SD tersebut, ya baru itu segala langkah-langkahnya, zona-zonanya dari tahap pertama sampai nanti tahap terakhir diinformasikan. Biasanya orang tua sudah tahu kalau yang memang anaknya masuk ke sekolah gitu ya. Mungkin Pak, untuk orang tua yang baru-baru nih, kan banyak juga nih orang tua yang baru yang dia belum tahu alur untuk pendaftaran PPDB. Nah, kalau untuk alurnya sendiri mulai dari registrasi sampai mendapatkan PIN itu gimana sih Pak? Oh iya, memang itu di situ yang pertama lah, anggaplah orang tua itu pertama punya anak mau masuk sekolah. Nah itu memang di situ dia itu kesulitan, bingung. Ya intinya kita juga menyebarkan juga tadi ke guru, ke komite sekolah, kemudian juga ke warga sekolah samping. Itu alur pertama sekarang itu ada pra-PPDB. Pra-PPDB itu tujuannya untuk mendapatkan PIN. Itu ada linknya, biasanya di situ ada diketik nomor KK, nomor induk pendudukan atau NIK anak tersebut dan sebagainya. Nah di situ kalau sudah memang itu dia sudah mengisi link pra-PPDB, tinggal menunggu PIN keluar. Ya nanti tujuan sekolahnya juga di situ ada. Kalau memang itu belum dapat PIN, biasanya orang tua tersebut dianjurkan datang ke sekolah tujuan. Itu setelah pra-PPDB baru pelaksanaan PPDB. Nah itu ada tahap-tahapnya. Tahap pertama itu ada yang namanya pendaftaran ABK, perpindahan tugas orang tua. Ini perpindahan tugas orang tua ini bagi untuk orang tuanya yang PNS atau TNI Polri. Nah kemudian ada afirmasi. Afirmasi itu orang tua yang terdata, kalau dibilang dulu keluarga sejahtera yang biasa dapat bansos dan sebagainya. Nah itu kemudian setelah itu tahap selanjutnya adalah zona lingkungan. Nah itu kemudian ada zona luar kota. Itu kalau toh masih sekolah tersebut masih kosong, kursi ada kosong, itu dilanjutkan tahap kedua. Tahap apa tuh Pak yang kedua? Tahap kedua itu umum artinya bisa luar kota, kartu keluarganya bisa dalam kota, kalau SD tersebut belum mencapai daya tampung. Nah itu berebut biasanya di situ. Tahap kedua itu sudah tidak pakai zona lingkungan lagi, tidak ada afirmasi lagi. Itu yang dinilai oleh itulah usia. Nah itu. Berarti usianya minimalnya berapa tahun nih Pak? Kalau bisa daftar di SD negeri, bisa daftar ya. Kemudian didapat pra-PPDB, kemudian dapat PIN, itu minimal kelahiran 1 Juli itu dia usia 6 tahun. 1 Juli usia 6 tahun. Berarti kalau 6 tahun, kalau belum 6 tahun belum bisa? Contoh 1 hari aja 6 tahun itu kurang. Dia daftar pra-PPDB juga itu merah di sananya, menolak. Tidak akan keluar PIN. Gitu. Berarti kalau anak yang misalnya dia lahir di tanggal 30 Juni ini kasihan ya. Tapi bisa ada perkecualian. Ada. Anak itu bisa di usia, anggaplah 5 tahun 6 bulan ya, atau 5 tahun setengah. Itu anak khusus. Artinya ada
sertifikat atau piagam bahwa dia konsultasi dengan psikolog, anak itu punya kelebihan. Nah, jadi di bawah 6 tahun bisa dengan catatan itu tadi. Dia ya gitu. Kalau untuk jadwalnya nih Pak, misalnya orang tua bisa mengakses PPDB itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa, hari apa sampai hari apa gitu? Biasanya sih jam kerja. Di jam kerja. Bahkan kalau kemarin zona lingkungan itu dari 24 jam. 24 jam. Iya. Bisa kita daftar di jam 10 malam juga bisa itu. Karena masih buka. Cuma kalau panitianya kerjanya sampai jam 2 di sekolah gitu. Cuma kan dia dari rumah bisa mengakses. Nggak harus datang ke tempat pendaftarannya itu. Iya, sekolah yang dituju. Berarti kalau untuk link PPDB-nya bisa diakses 24 jam. Iya, benar. Kalau untuk harinya Pak, apakah di hari Sabtu Minggu tutup atau enggak? Yang libur itu hanya hari Minggu. Hari Sabtu tetap berjalan. Itu linknya atau? Linknya tetap bisa. Berjalan. Berarti kalau hari Minggu linknya tidak bisa juga? Bisa juga, tapi kalau untuk daftar kan ada tentunya tanggal berapa pendaftaran gitu. Iya, bisa dia mengakses, tapi tetap ditolak karena kan di hari itu kan libur ya, tidak ada pendaftaran gitu, atau tidak ada daftar ulang gitu. Nah itu. Nah, oke deh Pak, Bapak terima kasih banyak nih Pak untuk informasinya. Wah, banyak banget kita mendapatkan informasi. Semoga orang tua juga bisa mendapatkan informasi dari apa yang kita obrolkan tadi ya Pak ya. Boleh dong Pak minta pesannya untuk orang tua di rumah dalam hal mendidik anak gitu. Oh iya, sama-sama saya juga terima kasih. Mungkin kalau bagi orang tua untuk mendidik anak mungkin lebih tahu orang tua. Sekarang apalagi media sosial itu banyak lah, entah di YouTube, entah di Google, tinggal klik aja juga cara-cara mendidik anak yang benar. Tinggal mau baca, tinggal mau tonton itu yang namanya video. Ya, saya tidak akan menggurui, mungkin Bapak Ibu di rumah entah itu lebih tahu lah. Cuma ya mungkin yang paling utama mungkin kita akhlak anak itu aja lah kali kita ya. Akhlak anak kita tingkatkan lah, kita bimbing akhlak anak itu. Mudah-mudahan kalau dengan akhlak itu ya anak insya Allah yang diinginkan akan tercapai. Oke, nah Bapak terima kasih banyak. Sama-sama, sukses selalu Biba ya. Iya, ada murid sini yang ke Biba. Ada. Iya di Biba Poris ya. Oh iya, ya cuma itu aja ya. Iya Bapak, ini kita ada sedikit kenang-kenangan. Oh iya, saya terima dengan hati, terima kasih. Sukses selalu, masih muda, semangat. Bapak tinggal 3 tahun kurang pensiun. Ya punya anak juga memang sudah pada bebas semua, kuliahnya udah pada ya, masih muda, masih dalam perjalanan masih jauh. Masih panjang. Ya. Terima kasih Bapak, terima ya. Iya. Bapak ambil ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat bekerja. Mohon maaf mungkin jamuannya nggak ada ya begini ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya sama-sama ya mari ya. Nah Ayah Bunda, tadi kita sudah mengobrol-ngobrol dengan Kepala Sekolah SDN Cipondo 8. Semoga apa yang kita obrolkan bisa bermanfaat untuk Ayah Bunda. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Biba supaya Ayah Bunda tidak tertinggal informasi menarik dan juga bermanfaat dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Biba belajar dari mudah dan menyenangkan.